Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Sampai mana? Jaiz. Wa yajuzu fi haqqihi. Wa yajibu lahu ta'ala ijmalan. Halaman berapa? 14. Wa yajibu lahu ta'ala ijmalan kullu kamalin yaliqu bidzatihil 'aliyyati, dan wajib bagi Allah Ta'ala ijmalan secara global, kullu kamalin oleh tiap-tiap kesempurnaan, yaliku yang layak oleh kesempurnaan, bidzatihil aliyati dengan zat Allah yang tinggi. Wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi, dan mustahil atas Allah jami'un naqaisi oleh seluruh sifat-sifat kekurangan. Wallahu a'lamu biswabi. Segini aja, jangan banyak-banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya, dan perlu diketahui, mengetahui sifat Allah itu ada dua cara. Yang pertama secara terperinci, dan itu sudah kita bedah secara singkat 13, panjangnya 20 yang wajib daripada sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang akidah muslim berbicara kepada Allah secara global. Pertemuan-pertemuan sebelumnya berbicara akidah muslim kepada Allah secara terperinci, atu demi atu. Malam ini pembahasannya berbicara sifat Allah secara global. Ada berapa sifat Allah secara global? Jawabannya ada satu. Kalau ditanya ada berapa sifat Allah secara global, jawabannya ada satu. Apa itu? Yaitu semua sifat-sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Semua sifat-sifat kesempurnaan
adalah milik Allah. Singkatnya, seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, ini yang ngaji ini udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Jadi bila mana manusia itu umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin terhadap sifat Allah yang secara global. Apa itu sifat Allah secara global? Yaitu seluruh sifat-sifat sempurna itu adalah sifat Allah. Berapa? Wis banyak aja gitu secara global. Kullu kamalin yaliqu bidzatihil aliyah. Begitu. Seluruh sifat kesempurnaan yang layak tersandang oleh Tuhan itu adalah sifat Tuhan. Semuanya, apa-apa aja. Jadi secara global sifat Allah itu yang wajib satu, yaitu seluruh sifat yang sempurna punya Allah. Lawanannya sifat kekurangan. Itu yang namanya sifat kekurangan kagak bakalan ada ama Allah. Yakini, tanemin di dalam hati kita. Pokoknya yang sempurna aja itu semuanya punya Allah. Jadi singkatnya sifat Allah tuh secara global banyak. Dari banyak tuh dikerucutin atuh, pokoknya yang sempurna itu punya Allah. Yang kurang-kurang kagak ada pada Allah. Kurang-kurang mana? Butuh anak kayak kita nih. Kalau nggak ada anak rasanya kurang. Kurang. Yang kurang-kurang nih itu di Allah nggak ada. Butuh anak kekurangan berarti. Allah lam yalid. Begitu cara zalim tuh namanya sifat kurang, sifat sempurna. Kurang. Adil namanya sifat kurang, sifat sempurna. Kurang. Adil kurang. Kalau adil kategorinya sifat sempurna, sifat kurang. Adil kurang. Kurang. Jadi orang tuh hidup kudu tidak begitu. Iya. Kan begitu. Jadi adil tuh sifat kurang apa sifat sempurna? Sempurna. Berarti Allah tuh sifatnya adil. Gitu. Lawanan adil zalim. Zalim tuh maknanya tidak adil. Berarti zalim tidak ada ama Allah. Wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah itu enggak pernah zalim sama hamba-hambanya. Sebab zalim namanya sifat. Zalim itu namanya sifat kurang. Lawanan zalim adil. Adil itu namanya sifat sempurna. Pokoknya yang sempurna punya. Jangan sekali-kali menisbatkan Allah dengan sifat kurang. Itu berarti tauhidnya belum duduk.
Berarti tauhidnya belum rapi, tauhidnya belum benar. Seperti ada orang udah sholat duha, udah sholat duha, seminggu udah dijalanin, warungnya belum laris, padahal duha udah seminggu. Dia bilang nih dalam hatinya, Tuhan, mana keadilanmu? Ono depan rumah boro duha 5 waktu aja ora pernah, ke masjid aja ora injak kecuali waktu banjir, tapi warungnya laris. Lah gua udah duha seminggu, warung gua ora di mana keadilanmu? Nah, kalimat ini ada nggak kira-kira yang ngomong begitu tuh? Yang mana orangnya? Nah, ini namanya belum mengerti tauhid. Namanya belum ngerti tauhid. Inilah ngaji kita malam ini. Wajib kita meyakini seyakin-yakinnya seluruh sifat sempurna punya Allah, seluruh sifat kekurangan mustahil bagi Allah, seluruh sifat sempurna wajib bagi Allah, yakni pasti ada pada Allah. Adil sifat sempurna, berarti adil tuh sifat punya Allah. Bila ada orang bilang, di mana keadilanmu? Berarti menuduh Allah tidak adil. Berarti tauhidnya rusak. Orang Allah mah sifatnya adil. Di mana adilnya? Kata dia, warung gua ini lo belum laris. Gua udah tahajud, gua udah baca waqiah, salawat nariyah 4444, dazarak wali-wali. Ngapa warung gua belum laris? Ono depan rumah, warungnya laris banget. Begitu. Padahal injak masjid juga ora. Mana adilnya? Ini namanya tidak mengerti tauhid. Wong adil mah sifat Allah. Jadi bila pici enggak muat di kepala kita, solusi yang benar ditukar di pasar Bayoran. Jangan dikerok palanya agar supaya pijinya masuk. Nih bener apa kagak nih? Bener apa kagak? Kagak. Yang bener diapain? Ditukar. Bila udah paham Allah itu bersifat adil, karena adil adalah sifat kesempurnaan, berarti wajib bagi Allah adil. Mustahil Allah tidak adil. Tidak adil itu mustahil Allah zalim. Dudukin, tapi masih nggak mengerti. Sudut pandang kita yang belum mengerti, belum ma'rifat. Masalahnya masih masalahnya lagi. Masalahnya ini loh, warung gua, di mana keadilannya? Ini namanya tidak mengerti. Dia harus mengerti apa itu adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Namanya adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu mengoperasikan di bawah kepemilikannya, ngerjain yang miliknya. Namanya adil. Lawanannya dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Atau
mengerjakan sesuatu yang bukan miliknya, namanya zalim, namanya zalim. Tapi kan masih pakai tapi, otak belum masuk. Kan usaha gua ini, kan gua udah ke masjid, ngapa warung gua nggak laris? Ono depan rumah nggak pernah ke masjid, laris dia. Ini namanya nggak paham tentang tauhid. Padahal yang dia protes dia kerjain juga kayak begitu. Kerjain bagaimana? Kita punya anak dua, yang atu nurut, yang atu nakal. Yang atu nurut, yang atu lagi nakal. Artinya nurut, kalau minta sesuatu enggak diberi, enggak marah, namanya nurut. Nakal, minta sesuatu enggak diberi, piring pecah, pintu jebol, gitu, kursi hancur, kaca lemari acak-acakan, piring berantakan. Ini namanya anak nurut, namanya anak nakal. Dua-duanya minta motor sama kita, NMAX, dua-duanya. Yang nurut minta, yang nakal nih minta. Kira-kira yang dikasih duluan yang mana? Yang mana dulu ini? Yang nurut dulu, yang nakal dulu? Iya, yang nurut dulu apa yang nakal dulu? Yang nakal dulu. Yang nakal dulu. Yang nakal dulu. Begitu. Kenapa? Iya, rese. Maka dia kenapa diduluin? Rese. Kenapa diduluin? Iya, yang nakal kenapa diduluin? Rese. Catat. Kenapa diduluin? Iya. Kenapa diduluin? Rese. Kenapa diduluin? Rese. Kenapa resehnya? Resenya di mana? Piring pecah. Itu rese namanya. Tuh diduluin tuh dengan senang hati apa terpaksa? Biar apa? Biar enggak rese. Gua sih nggak punya anak, apa ya begitu ya? Ya tanya aja yang punya anak. Oh, kalau nggak punya anak barangkali kerjanya apa? Kerjanya bangun rumah. Oh, properti. Kita bangun proyek perumahan, bangun proyek perumahan. Kira-kira yang kita bagi duluan kiai apa preman? Halo, kira-kira kiai duluan apa preman dulu? Kiai dulu apa preman dulu? Kedengeran gak sih suara ini? Kedengeran gak? Kiai dulu apa preman dulu? Preman. Kenapa preman dulu? Rese. Begitu. Biar kagak, maka diduluinnya dengan senang hati apa terpaksa? Kenapa terpaksa?
biar nggak rese. Oh udah. Oh gitu. Kalau saya sih nggak punya proyek kayak gitu-gitu, apa iya? Kerjanya apa? Bikin film. Baik. Kalau yang namanya bikin film, ngatur skenario, maklumlah zaman dulu kan di Ulu Jami kalau hajatan anggap layar tancap ya. Zaman dulu gitu, ada telur asin dah sama botot begitu, uli kacang dah gitu. Ngalamin nggak? Kayaknya mantan dulunya. Jadi bikin film, yang namanya bikin film tuh ada jagoan, ada musuh. Kira-kira yang seneng duluan jagoan apa musuh? Hah? Hah? Yang seneng duluan jagoan apa musuh? Hah? Yang bener nih, jagoan apa musuh? Kenapa musuh? Kenapa bukan jagoan? Hah? Oh iya, langsung habis filmnya, langsung habis. Begitu bikin film tuh Putu Wijaya, Satria Bambu Kuning gitu. Atau musuh Advent Bangun, atau jagoan dari Prima gitu. Itu yang seneng duluan siapa? Musuh apa jagoan? Hah? Musuh apa jagoan? Kenapa nggak jagoan dulu? Iya langsung habis begitu dulu. Tapi ujungnya musuh nih, bakal sengsara, bakal seneng, bakal sengsara. Jagoan nih tadinya sengsara, bakal sengsara, bakal seneng. Kalau udah seneng, oh habis. Begitu, begitu enggak? Hah? Begitu enggak? Hah? Begitu enggak kira-kira? Hah? Oh mungkin. Berarti mungkin aja ada orang bikin film jagoan dulu yang seneng ya. Hah? Ada enggak? Hah? Tinggal jawab ada atau tidak. Hah? Hah? Ada. Film apa itu? Hah? Hah? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Iya, di mana-mana juga jagoan mah senangnya belakang. Begitu. Namanya musuh senangnya dulu. Begitu. Ini saya kasih contoh banyak nih biar masuk. Berarti tadi tuh belum duduk. Anak tuh kalau bengal menurut, yang diduluin yang mana sih? Hah? Hah? Yang benar apa yang nurut? Hah? Yang nakal. Sama itu semuanya, urutannya nakal-nakal mulu ini. Karena depan rumah ibadah kagak apa kagak warungnya laris. Lah gua udah sholat duha juga nggak laris. Kenapa diduluin? Kenapa diduluin? Nakal. Dengan senang hati apa terpaksa? Biar apa? Biar enggak rese. Bagi makanya orang kaya-kaya yang punya apartemen, punya rumah di PIK, kira-kira orang Islam apa non Muslim tuh? Kenapa diduluin? Kenapa diduluin? Ini iya apa kagak ini? Melotot takut kagak paham doang ini. Ya. Jadi begini saudara, orang muslim itu
dikasihnya belakangan. Namanya juga jagoan. Kalau jagoan diseneng duluan, habis baru mulai langsung nggak ada film baru mulai langsung habis begitu. Habis sinetron nggak berseri, kalau udah habis begitu. Jadi begini, kalau kita ibadah lalu dikasih kita kesuburan nama Allah, namanya bonus, namanya bonus. Adapun gaji mau belum, nanti gaji mau di akhirat. Adapun orang kagak ibadah dikasih subur, gaji karena nantinya enggak ada gaji, gajinya di samping itu Allah itu maha adil. Sebab wajib kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Maka adil adalah sifat sempurna, zalim adalah sifat kekurangan. Ada orang di mana keadilanmu, berarti dia tidak paham tauhid, mempertanyakan sifat kesempurnaan Allah, padahal Allah mah sifatnya sempurna. Kita harus paham tentang adil. Adil tuh ngerjain yang punya sendiri, namanya menempatkan sesuatu pada namanya adil. Berdaya guna pada wilayah kepemilikan, namanya berdaya guna di luar kepemilikannya, namanya zalim. Kita punya motor 2. Kita punya motor berapa? 2. Yang satu merah, yang satu putih, yang satu kuning, yang satu merah, yang satu kuning. Lalu yang merah kita jual, yang merah kita jual, yang kuning kita pakai sendiri. Ada yang protes teman kita, ngapa yang merah lu jual? Itu merah warna sportif. Ngapa lu yang kuning yang lu pakai, mana kuning tinja lagi? Gitu. Ngapa yang merah yang lu jual, bukannya yang kuning? Kira-kira jawaban kita apa? Bapak nih, saya nggak mau ngomong kita dah. Bapak kayaknya nggak masuk kalau ngomong kita. Saudara nih punya motor 2, punya motor 1 merah, 1 yang merah saudara jual, yang kuning saudara pakai. Ada yang protes tetangga-tetangganya, ngapa lu yang merah lu jual, itu warna sportif, ngapa yang kuning, mana kuning tinja lagi, kagak menarik kayak begitu lu pakai, baru yang merah kek. Ada yang begitu. Kira-kira jawabannya apa? Merah enggak demen, kuning demen. Begitu jawabannya. Iya, kan ada yang protes, ngapa yang merah lu jual, yang kuning lu pakai, mana kuning tinja lagi, jelek, motor udah kayak begitu, bobon begitu, udah butut begitu.
Ada tetangga protes, kira-kira jawabannya apa? Hah? Nah, itu namanya orang paham. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Motor gua. Terserah gua yang mau dijual yang mana kek. Begitu orang punya gua, apa urusan lo? Kira-kira kalau jawab begitu tuh bener apa salah? Bener apa salah? Benernya di mana? Hah? Milik sendiri. Tuh orang adil nggak menjual merah yang kuning kagak dijual, mana kuning tinja lagi? Adil nggak? Hah? Adil nggak? Adilnya di mana? Hah? Punya sendiri. Bener tuh? Hah? Bener tuh? Ini bumi berikut isinya punya Allah. Yang kagak sholat tuh warungnya laris punya siapa? Hah? Iya, yang orang yang punya warung nih yang laris nih punya siapa? Punya Allah. Kita yang sholat duha yang warungnya nggak laris nih punya siapa? Punya siapa? Punya Allah. Lalu Allah kasih laris tuh yang kagak sholat tuh warungnya laris. Kata kita gugat, di mana keadilanmu? Bener apa salah kita? Hah? Bener apa salah? Salahnya di mana? Hah? Iya, punya Allah, terserah Allah. Begitu, mau ngasih maju siapa kek? Begitu, apa urusan lo? Ini kan punya gua. Kata siapa? Kata Allah. Mau yang kagak sholat gua kasih maju kek, mau yang sholat gua kasih kagak maju kek, suka-suka gua. Kata siapa? Kata Allah. Lah itu ada orang, gua udah sholat duha, gua ini ngapa orang gua nggak laris? Gua udah ke masjid, badan penyakitan, mendenggul gua kotek-kotek. Di mana keadilanmu? Nih yang kayak begini nih bener apa salah? Bener apa salah? Salahnya kenapa? Hah? Protes Allah. Ndak paham tauhid, belum ngaji Riyadul Badi. Di mana kata kita beriyati wajib Allah itu secara global punya sifat sempurna. Enggak ada Allah, enggak ada. Jangan nanya di mana keadilanmu Allah, berarti menuduh Allah dol. Nah, dia kagak paham. Terserah Allah. Mau yang tukang ngaji usahanya belum laku ke, mau yang kagak ngaji usahanya laris ke, itu terserah Allah. Orang semuanya punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil, yang di langit yang di bumi punya Allah. Dia suka-suka Allah. Ngapa kita protes-protes yang bukan punyanya? Salah kita karena kita tidak paham tauhid. Mau yang rajin ke masjid dikasih sakit ke, mau yang kagak ke masjid sehat ke, mau yang rajin sholat duha warungnya sepi ke, mau yang kagak rajin duha warungnya laris ke, itu mau terserah Allah. Allah mau sifatnya adil, sifatnya enggak ada Allah zalim. Makanya kata Quran, wa ma ana bidzalamil lil abid, tidaklah aku itu berbuat zalim. Aku tuh kagak pernah zalim sama hamba-hamba. Jangan bertanya di mana keadilan, di mana. Begitu.
Ini namanya kita nggak paham tauhid, menggugat Tuhan, begitu, menggugat Tuhan. Ini nggak benar, yang kayak begini. Tuhan mau adil, begitu. Maka ibadah kita ini sebagai pengabdian, bukan sebagai pamrih, begitu, pamrih. Kalau anggota dewan boleh dah pamrih, lu mau bayar berapa, lu gue nyoblos lu, ya kan, begitu. Sama Tuhan dia pamrih, ya sholat kewajiban, begitu. Mau dikasih makan ke, mau kagak ke, emang kita tinggalnya orang Amerika di Indonesia, kudu pakai peraturan, boleh nggak pakai peraturan Amerika? Kenapa? Tinggalnya, ada orang tinggalnya di bumi Allah, pengen pakai peraturan dirinya sebelagunya, agak sholat, agak puasa, bener apa salah? Salahnya di mana? Tinggal di bumi Allah, agak pakai peraturan Allah, ya salah, belum ngerti tauhid dia, begitu. Kalau tinggal di bumi Allah, kudu pakai peraturan Allah, kudu sholat 5 waktu, tinggalnya juga di bumi Allah, kudu pakai peraturan ya Allah, kudu ibadah. Mau kita ada duit ke, nggak ada duit ke, nggak ada urusan, kita kudu ibadah. Hidup aja nikmat, hidup. Mau dikasih duit banyak, begitu, motor, naik motor dapat duit, bininya 25 juta dari Jasara Harja. Lah emang apa? Lah berarti nyawa itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah bukan? Lah ngapa nyawa kita buat digunakan buat ngeluh Tuhan, buat jelek-jelekin Tuhan? Mau ngapain? Tuhan mau sempurna, yang jelek kita. Kenapa kita nuduh yang kagak-kagak sama Tuhan? Karena kita nggak ngerti tauhid. Jangan-jangan ada salah kita, gitu. Innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Seorang hamba, kata Rasulullah, yang nggak pernah bohong seumur umur, diseretkan rezekinya tersebab kesalahan dia sama Tuhan yang dia kerjakan. Ada nggak kesalahan kita? Kalau ada, wajar, begitu. Jangan nyalain Tuhan, gitu. Berarti ada yang nggak beres kita di warung nih, begitu ibarat ngewarung tadi, kelibat kaki kotek-kotek, berarti ada yang nggak beres. Jangan-jangan dulu perginya bukan ke masjid, dulu masih seger, ke Jaipongan gitu, jangan seger. Sekarang aja pas kotek-kotek mainnya ke masjid, nyalain masjid, mana masjidnya tinggi lagi, nyalain masjid lagi, begitu. Ini masalah kita, bukan salah Allah. Itu udah nyalain Allah aja, udah kayak paling benernya aja. Enggak begitu dalam itu. Allah itu sifatnya sempurna, enggak ada kekurangan. Yang banyak kekurangan kita, kekurangan ibadah aja pengennya buru-buru. Tapi kalau ke mall mau pengennya, ada nggak yang begitu? Loh, berarti tinggian mall, tinggian masjid. Ini yang bener nih. Tinggian mana? Mall. Loh, tinggian mall. Begitu, salah berarti. Ini ada yang nggak beres kita, Allah. Baru sholat 2 hari aja Tuhan digugat. Kemarin kemana? Ya pelah. Ntar juga Tuhan kasih. Orang yang kagak ibadah aja dikasih sama Tuhan. Masa kita yang ibadah kagak dikasih? Ilokan. Gitu. Yang penting baik sangka sama Tuhan. Jangan buruk sangka. Tuh Tuhan disalahin. Udah kayak karyawan kita. Tuhan
Sebetulnya yang karyawan Tuhan apa kita? Yang ngebos Tuhan apa kita? Ini ada yang nggak benar ini. Begitu. Ada karyawan kerja ogah-ogahan, tapi pengennya gajinya naik mulu. Kalau bapak-bapak nih bos, karyawan begini, namanya karyawan apa? Namanya. Ini bapak-bapak nih bos nih, karyawannya kerja ogah, tapi pengennya naik gaji terus. Kalau bapak nih bos, karyawan begini nih, namanya karyawan apa nih? Karyawan rese? Namanya karyawan apa? Malas. Demen apa gedak kira-kira? Kenapa gedak? Kenapa gedak? Malas. Kan minta gaji. Gak kerja ogah mintanya banyak. Jadi kita bos nih sama karyawan model begini demen apa gedak? Gedak. Jangan-jangan Allah begitu sama kita, minta rezeki mulu, ibadah ogah gitu. Yang namanya hamba begini, hamba apa nih? Hamba rese. Kira-kira Allah demen apa gedak? Gedak sama hamba begitu. Jangan-jangan kita digedekin Tuhan begitu, pengennya gaji naik, rezeki banyak pengennya, tapi ibadah ogah. Wah, nggak bener ini kita harus nyetor dulu, berkorban dulu. Kayak sama cewek berkorban dulu, datangin ngajak makan bakso, ngajak ini. Kita mau ada kotak amal Jumat aja pura-pura merem, udah lewat aja melek. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Salah ini. Maka Allah tuh sifatnya sempurna, nggak ada kurang. Yang kurang tuh kita. Maka wajib bagi seorang mukallaf, manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubari keyakinan kuat, keimanan yang bulat bahwa Tuhan itu sifatnya secara global pokoknya yang namanya sempurna punya Allah, mustahil punya kurang. Allah enggak ada kekurangannya. Maknanya yang namanya kurang adalah sifat dasar kita manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta kurang, kagak ada sempurnanya, enggak. Maka pakai baju biar pakai motor biar sempurna, belajar biar sempurna, nyari bini biar punya anak biar semuanya, karena kita mau kurang. Maka biar kita sempurna benar, kita kudu ibadah. Jangan enggak ibadah. Lihat no yang di Mekah tuh, yang sholat di Masjidil Haram, kira-kira ada nggak 100? Ya lebih jutaan tuh pada ibadah. Kita nggak ibadah. Kira-kira yang rugi Tuhan apa kita? Kita. Ya, gua kagak sholat dah. Kira-kira ngambek nih sama siapa ngambeknya? Sama Allah. Ngambek sama Allah. Kira-kira kata Allah, si anak ngambek gua kasih juga. Kagak, mesti banyak yang ibadah. Begitu. Salah kita. Gitu. Maka kita jangan tinggal ibadah untuk menuju kesempurnaan. Supaya kita sempurna, maka kudu ibadah mendekati sifat-sifat sempurna Allah. Belajar adil, kita belajar bercinta kasih, sifat yang baik-baik Allah. Begitulah agar supaya kita sempurna.
Wis segini aja dah sia. Begitu. Begitu. Jadi jangan bertanya di mana keadilanmu, kagak menuduh Tuhan tidak adil, padahal semuanya punya Tuhan. Ini akidah global. Secara umum sifat Allah banyak dikerucutin atu, segala sempurna punya Allah, segala kekurangan mustahil bagi Allah. Tapi secara global sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 2, sifat jaiz Allah 1, 20 tambah 20 tambah 1, 41, kumpul pada lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah ada dua pengertian. Pertama, sifat terperinci Allah, sifat global Allah. Seluruh sifat sempurna punya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Begitu. Udah segini aja. Wallahu a'lam bishawab. lil 'abidil ghururi wal farti fil umuri